Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan 3 narasumber kita dari kakak-kakak mahasiswa aktif Farmasi UI6. Untuk sebelum memasuki pertanyaan ini, mungkin dipersilahkan dulu untuk kakak-kakak narasumber untuk perkenalan dirinya, mulai dari kakak dari sebelah kanan dulu. Halo, perkenalkan saya Andi Andriani Musfar, biasa dipanggil Andriani. Saya perwakilan dari Angkatan 2019, Interferon Farmasi UIN Alauddin Makassar. Oke, saya Siti Nurrahmi Idris atau biasa disapa Rahmi dari Angkatan 2020 atau Senon, Farmasi UIN Alauddin Makassar. Baik, dan saya sendiri Mia Nanda Suryani, biasa dipanggil Mia dari Angkatan 2021 UIN Alauddin Makassar, jurusan Farmasi. Itu tadi dari ketiga narasumber kita. Untuk tema podcast kali ini kita akan membahas tentang sistem perkuliahan di farmasi, yaitu sistem blok. Dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirangkum, ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang akan diajukan ke 3 kakak narasumber. Untuk pertanyaan pertamanya yaitu apakah kakak tahu apa itu sistem blok? Mungkin bisa dijawab dari kakak 19 terlebih dahulu, dipersilahkan kak. Terima kasih. Jadi terkait sistem blok itu, yang saya tahu nih, sistem blok itu merupakan suatu sistem pembelajaran yang ada di Farmasi UIN Alauddin Makassar, yang tentunya di dalamnya itu sistemnya itu dalam satu mata kuliah dirangkum dalam kurun waktu 2-3 minggu. Jadi hanya membahas satu mata pelajaran itu saja, terkait mata kuliah, terkait praktikum maupun program basic learning yang biasa diajarkan di Farmasi UIN Alauddin Makassar itu sendiri. Makasih kak. Mungkin dari kakak 2020 mungkin bisa menjelaskan apa itu tentang sistem blok yang kakak ketahui. Oke, beda tipis dengan yang menjelaskan Kak Andri tadi. Jadi yang saya ketahui tentang sistem blok itu memang setahu saya dirancang untuk mahasiswa kesehatan, termasuk kita farmasi. Kemudian sama seperti yang dikatakan tadi bahwa sistem blok ini menyelesaikan satu mata kuliah dalam kurun waktu tertentu, misalkan beberapa pekan. Berbeda dengan sistem SKS yang kadang dalam satu pekan itu ada mata kuliah A, B, dan C. Tapi kalau sistem blok itu satu mata kuliah saja itu diselesaikan dulu sampai akhir. Kemudian sudah include ke dalam praktikumnya, kemudian kayak PBL, intinya sudah include semua topiknya itu dibahas dalam kurun waktu tertentu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut untuk kakak. Baik, kalau saya kurang lebih seperti yang telah disampaikan kalau sebelumnya, dan mungkin saya akan langsung ke intinya. Kalau menurut saya pribadi, intinya pada sistem blok ini penjadwalan ataupun pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dalam periode yang cukup singkat sehingga tidak memakan waktu cukup banyak dalam menyelesaikan satu materi, Kak. Jadi menurut saya pribadi itu saja. Oh ya, terima kasih atas jawaban dari kakak-kakak. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa first impression Anda terhadap sistem perkuliahan saat ini? Mungkin bisa dimulai dari angkatan 2021 karena mungkin dia masih awam untuk sistem perkuliahan di farmasi kali ini. Jadi kita mau tahu dulu nih dari kakak 2021 tentang first impressionnya terhadap sistem perkuliahan saat ini. Kalau dari segi first impression itu yang pertama langsung saya lihat jadwalnya ya padat sekali sih jujur, apalagi saya yang masih permulaan, masih baru di jurusan ini dihadapkan dengan sistem perkuliahan yang menurut saya sangat padat. Ya awalnya jujur kaget sih Kak, karena adanya kayak langsung dikasih dengan jadwal yang padat dan sempit begitu Kak. Jadi first impression saya sih agak berat sih, tapi seiring berjalannya waktu sekarang mulai enjoy saja. Jadi pada saat first impressionnya masih kaget dengan sistem perkuliahan yang berjalan karena mungkin juga peralihan dari SMA ke perkuliahan mungkin juga untuk pembelajarannya agak berbeda sama sistem sebelumnya pas di SMA. Jadi mungkin begitu tadi pendapat dari kakak. Selanjutnya bisa dilanjut dari kakak 2020. Jadi kalau ditanya bagaimana kesannya,
Tentunya dari sebagai lulusan SMA ya dari sekolah umum itu juga agak kaget lihat rosternya, terutama pada saat masuk semester 3 karena kan semester 3 kita sudah efektif belajar seputar farmasi. Kemudian masih menenangkan diri dulu, siapa tahu bisa dijalani, tapi ternyata pada saat bloknya berjalan yang jadi kesan juga pada saat materi-materinya, pada saat kelas berlangsung itu menurut saya agak padat, karena menurut saya materi yang seharusnya mungkin dibahas beberapa pertemuan, 1 atau 2 pertemuan, tapi ternyata di-press dalam 1 pertemuan. Jadi itu menurut saya agak padat juga. Dan kalau diibaratkan air diisi gelas, itu airnya sudah tumpah-tumpah tapi belum berhenti sumber airnya. Mungkin itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk kakak mungkin bisa dijelaskan juga first impressionnya kakak dari kakak 2019. Oke, jadi sebenarnya waktu sama peralihan dari SMA sama kuliah itu pasti masih ada apalagi namanya tuh dia kayak semacam imajinasi kita terkait perkuliahan, gimana sih ekspektasi kita, maksudnya kuliah gimana sih, yang dimana kan kalau pada umumnya kan kuliah ya pakai baju yang bebas rapi gitu, sesuai dengan aturan kampus masing-masing. Nah, tetapi dilihat dari UIN Alauddin Makassar sendiri, melihat saya masih maba pada saat itu, yang uniknya adalah pada saat masih saya semester 1, dia hanya merangkum tentang materi tentang keagamaan saja, tetapi paling sedikit kita di dalamnya itu masih terkait dengan farmasi, tetapi hanya hubungan bagaimana sih tentang keagamaan dan juga farmasi itu sendiri, bagaimana obat tentang dalam Islam misalnya. Nah, terkait pembelajaran terkait kefarmasian itu kita sudah mulai masuk pada awal semester 2 hingga sampai semester 6 untuk angkatan 2019 ini. Nah, tentu saja yang paling saya alami atau yang paling saya atau first impression saya itu adalah kalau teman-teman saya nih dari mahasiswa lain itu kuliahnya ya hari ini kuliah mata pelajaran A, besok kuliah mata pelajaran B, kemudian lusanya itu kita kuliah mata pelajaran C, yang dimana mata kuliahnya itu berbeda-beda. Sedangkan kita dalam satu blok itu dirangkum dengan beberapa anek mata pelajaran. Nah, sebenarnya itu sih yang paling membedakan. Mereka bisa, kita kan kalau sistem blok itu ujiannya biasa di akhir blok, sedangkan mereka masih kayak metode SMA yang masih di semester, semester kan. Kita kan tidak, UTS-nya itu bisa sampai dalam setahun itu bisa, kalau misalnya 5 blok itu berarti 5 UTS kan, begitu. Nah, itu yang paling yang first impression saya atau lebih ke bagaimana pendapat saya ya, saya sangat terheran-heran sih ternyata dari farmasi UIN Alauddin sendiri itu berbeda sistem pembelajaran di dalamnya. Nah, yang saya tahu juga bahwa sistem blok ini hanya diterapkan di farmasi UIN Alauddin saja yang ada di Makassar. Farmasi UIN Alauddin Makassar hanya kampus ini saja yang mengadakan sistem blok ini yang saya tahu. Jadi tentu saja sih ada perbedaan signifikan antara kampus-kampus lain, jurusan-jurusan lain terkait dengan perkuliahan. Itu aja sih. Untuk selanjutnya mungkin lebih spesifik ini pertanyaannya untuk kakak-kakak narasumber, dari kendala selama sistem perkuliahan ini apa aja sih? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Andri terlebih dahulu. Oke, terkait kendala sih sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing sih ya. Kalau saya pribadi masih belajar untuk memanajemen waktu itu sendiri. Nah, kalau kendala sih biasanya terkait salah satunya modul dan PBL kan ya. Biasanya itu kan modul itu diberikan 1 hari setelahnya, tetapi terkadang juga modul diberikan pada saat hari kuliah itu sendiri. Jadi persiapan untuk belajar sebelum kuliah itu mungkin minim. Begitupun juga dengan modul-modul yang lainnya. Tetapi yang paling membedakan sih, karena sistem blok sekarang saya rasa ada perbedaan ya. Sekarang itu penggunaan modul mungkin hanya beberapa, karena baru-baru ini saya rasa
mata kuliah saya itu tidak menggunakan modul, hanya menggunakan skenario untuk PBL saja. Jadi sebenarnya ada perbedaan yang saya rasa blok yang lalu dengan blok sekarang yang sangat signifikan. Keluhan gimana ya? Oh iya, itu aja sih sebenarnya terkait pembagian modulnya. Mungkin terkadang terdapat waktu yang tidak sesuai dengan pembagiannya. Kemudian jadwal yang dimana dalam sehari itu kita memang apalagi kalau online ya, kita menghabiskan waktu hanya di depan monitor laptop atau handphone kita itu sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin bisa dilanjut untuk Kakak 2020 dari Kak Rahmi, silahkan. Baik. Jadi kalau ditanya kendala, mungkin ini bersifat pribadi. Kalau saya sendiri tuh terkait dengan waktu. Di sini kan salah satu prinsipnya di farmasi itu adalah ditekankan student center learning atau mahasiswanya yang diharapkan bisa menggali sendiri Bisa lebih aktif. Ya. Nah, kalau saya pribadi, bagi saya kalau misalkan bicara soal ilmu itu maunya kayak sempurna, maksudnya dari dasar terus naik ke jenjang selanjutnya. Cuma di sini salah satu kesalahan saya mungkin yang tidak bisa survive terhadap metode farmasi itu blok-blok lain sudah lewat, kemudian saya pribadi baru mau memulai untuk mengulang atau menggali lebih jauh terkait dengan materi-materi awal yang diajarkan, karena saya berpikiran bahwa untuk bisa memahami materi selanjutnya itu perlu pemahaman di mata kuliah dasar. Jadi itu yang menjadi hambatan menurut saya, sehingga belum bisa merealisasikan metode student center learning tadi. Tapi bukan tidak mungkin ya untuk dijalankan. Jadi mungkin ini dari segi kemampuan mahasiswa mungkin yang belum bisa survive terhadap metode yang diterapkan. Jadi kalau ditanya kendala, mungkin itu tadi butuh waktu mungkin untuk mengulas materi yang telah lalu, kemudian kembali aktif di materi yang sedang berjalan di semester ini. Oke, baik. Mungkin dari Kak Rahmi, seperti tadi yang dikatakan Kak Andri sebelumnya, kalau misalnya soal dari manajemen waktu dari Kak Rahmi, apakah ada kendala terkait misalnya mengatur waktu dari kegiatan-kegiatan yang lain, apalagi di luar dari sistem perkuliahan begitu? Apakah ada kesulitan di sistem manajemen waktunya? Kalau manajemen waktu, jujur masih belajar. Kemudian tentu selain perkuliahan, tentu ada juga hal-hal lain di luar itu. Kemudian dan pasti masing-masing menuntut, intinya ada peran masing-masing di setiap posisi itu. Kemudian jujur masih kesulitan untuk manajemen waktu, sehingga pasti ada saja satu titik di mana kita harus mengorbankan apa yang dijalankan itu tadi, entahkah itu yang di luar akademik atau bahkan kalau kondisinya mendesak itu bahkan akademik pun biasanya harus tidak maksimal. Itu jadi masih sangat butuh di gambling atau masih sangat butuh keterampilan untuk manajemen waktu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari kami ya, bisa dijelaskan apa kendalanya selama sistem perkuliahan? Kalau dari saya pribadi, kendala itu mungkin terbilang cukup banyak, terutama di bagian manajemen waktu. Yang pertama itu untuk kendala masalah penjadwalan daripada sistem blok ini sendiri, yang kebetulan kalau dari angkatan saya itu sendiri sedang menjalani 2 blok secara langsung pada semester ini, yaitu blok DDKF dan juga DDBF, di mana pada pagi hari ini sampai siang kita akan dilibatkan atau dihadapkan dengan materi-materi dari kedua blok ini, kemudian siangnya itu akan dilanjutkan oleh praktikum dengan materi yang berbeda lagi. Jadi dalam satu hari itu banyak sekali materi yang akan diberikan, belum lagi ada tugas-tugas tambahan pastinya dari masing-masing dosen dari tiap-tiap blok ini, dan juga sebelum praktikum pastinya tentu ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk masuk ke dalam praktikum ini. Nah, kalau dari manajemen waktu saya itu Kak lumayan sulit karena tugas-tugasnya sendiri itu sudah banyak, kemudian belum lagi tugas-tugas dari untuk praktikumnya, ditambah lagi dengan seperti yang dikatakan Kak Rahmi sebelumnya, kan ada metode di mana kita harus mencari materinya sendiri, kita harus mengetahui apa sih materi yang akan dibawakan keesokan harinya atau materi yang akan dibawakan selanjutnya. Hal itu cukup sulit buat saya Kak. Kenapa? Karena saya sendiri itu untuk pembagian waktunya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya dibalikkan lagi
karena penjadwalan waktu yang seperti itu akhirnya istirahat yang kurang Kak. Belum lagi kita kan kegiatan bukan hanya yang di dalam kampus, ada juga kegiatan kita di luar kampus, ya entah kegiatan pribadi ataupun kegiatan organisasi lainnya, itu semakin sulit untuk membagi waktu Kak. Ditambah lagi untuk angkatanku sekarang ini bahkan praktikumnya dipindahkan ke weekend, dimana seharusnya kan weekend ini waktunya kita mahasiswa untuk beristirahat, sedangkan kalau praktikum saya sendiri bahkan masih aktif di hari Sabtu, di mana harusnya hari tersebut merupakan rest day bagi kita mahasiswa aktif seperti ini Kak. Kemudian lagi untuk masalah-masalah lainnya seperti sudah disebutkan sama Kak Andri dan juga Kak Rahmi, itu menurut saya juga merupakan kendala yang saya alami. Saya pribadi mungkin itu saja. Oke, baik. Mungkin terkait kendala, mungkin hampir sama dari kakak-kakak. Dan juga bisa dibilang untuk sistem perkuliahan saat ini memang agak sulit karena sistem perkuliahan di Farmasi UINAM ini juga biasa kadang berubah-ubah dari tiap tahunnya. Seperti dari tahun 2019 berbeda lagi ke 2020 dan 2021. Jadi mungkin untuk pertanyaan dari saya untuk kakak-kakak narasumber, apa sih cara dari kakak untuk mengatasi hal-hal tersebut? Misalnya ada kendala seperti yang disampaikan, cara kakak untuk mengatasinya supaya bisa dari sistem perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik begitu Kak. Mungkin dimulai dari Kak Andri. Oke. Jadi ini win-win solution ya ceritanya. Iya, Kak. Nah, tadi menyambung dari pernyataan saudari Nia. Nah, betul bahwa perbedaan dari sistem blok yang lalu pada saat waktu saya semester 5 dan 4 dan juga semester sekarang itu sangat jauh berbeda, karena saya juga mengalami hal yang sama. Ada 2 blok yang berjalan atau ada 2 blok yang running pada saat bersamaan. Dalam satu hari itu kita belajar 2 mata kuliah atau 2 blok yang berbeda. Berbeda dengan semester lalunya hanya 1 blok saja. Jadi mungkin tingkat tingkat belajar kita mungkin lebih dipres lagi pada semester ini dibandingkan dengan semester sebelumnya. Kayak hal-hal yang perlu diatasi. Nah, sekarang juga saya masih beradaptasi dengan blog ini karena jujur memang peralihan blog itu saya rasa juga perlu proses adaptasi yang sangat kuat. Dilihat dari kalau saya sendiri cara mengatasinya tuh pertama perlu ada penyusunan jadwal terlebih dahulu. Yang dulu saya kalau misalnya jadwal itu hanya lihat di wallpaper HP, hanya screenshot di wallpaper HP, sekarang jadwal itu saya print. Bahkan saya tandai bahwa saya harus persiapkan mental saya atau saya harus persiapkan ilmu saya pada saat ingin praktikum. Jadi saya sudah memberikan emot pada saat pada roster saya. Dan juga di papan tulis saya itu saya sudah menyediakan beberapa checklist atau list apa yang harus saya lakukan ini hari dan apa yang harus saya persiapkan untuk besok. Bahkan untuk Sabtu Minggu pun yang dimana tadi mengikuti dari pernyataan saudarinya, yang dimana hari Sabtu Minggu dimana kita harus lebih ke weekend, keluarga gitu, lebih ke hiburan, waktu dengan keluarga mungkin atau ke refreshing gitu. Saya juga harus melis apa kegiatan saya untuk saya hadapi di hari Senin. Karena bagaimana ya, menurut saya pada penjadwalan itu hari Jumat itu memang sudah memberikan PR ataupun memberikan tugas apa yang perlu dilaksanakan di hari Senin. Jadi memang sudah harus menyusun jadwal yang sebaik mungkin. Apalagi kalau misalnya tugasnya itu, kalau kita berjalan 2 running block ini, 2 blok yang berjalan ini, pasti akan terdapat tugas yang lebih dari 1. Jadi kita harus menyusun memang secara baik-baik. Apalagi masalah waktu-waktu untuk masuk Zoom, waktu jaringan sekarang kan. Jadi itu merupakan hal-hal yang perlu diantisipasi. Jadi kalau untuk kuliah sekarang kan, kalau sekarang kan masih hybrid ya. Ada yang sudah offline, ada yang masih online untuk kegiatan kuliahnya. Jadi memang terkhususnya untuk jaringan itu memang kita yang harus mencari jaringan yang baik sehingga device kita itu mampu untuk berjalan dengan baik pada saat proses pembelajaran. Itu aja sih sebenarnya. Oke, makasih Kak. Bisa dilanjutkan untuk Kak Mia terlebih dahulu. Kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Kak Andri tadi, ada baiknya kita melakukan
penjadwalan terhadap hal-hal apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Kalau dari saya pribadi itu saya umumnya melakukan penjadwalan itu dengan to-do list seperti yang kebanyakan mahasiswa lain mungkin lakukan juga. Jadi saya menjadwalkan hal-hal apa saja yang seharusnya saya kerjakan besok, lusa, dan seterusnya. Dan juga seperti kendala yang dialami oleh Kak Rahmi, di mana materinya itu harus dikuasai sebelum kita masuk pembelajaran. Jadi saya umumnya itu melakukan pencarian atau searching dulu terkait hal-hal apa saja yang akan dipelajari keesokan harinya, sehingga ketika pembelajaran berlangsung itu setidaknya saya sudah memiliki bekal apa yang akan saya pelajari nantinya dan apa yang akan saya pahami nantinya. Untuk saya kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut Kak Rahmi. Baik, jadi bagaimana cara mentaktisi kendala tadi? Yang pertama sama melakukan penjadwalan atau to-do list. Kemudian to-do list ini dilakukan berdasarkan bagaimana penting dan mendesaknya. Kemudian bagaimana risiko yang akan terjadi kalau misalnya tidak dilaksanakan. Seperti misalkan hari ini kan weekend, kemudian besok kita akan berhadapan lagi. Mungkin setelah kegiatan di hari ini, meskipun tidak bisa mengcover semua materi untuk dipelajari, tapi setidaknya kulit-kulitnya dari materi itu berusaha untuk dipelajari. Kemudian dilihat apakah ada PSL atau praktikum maksudnya, atau tugas-tugas lain yang perlu dipersiapkan. Kemudian setelah melakukan penjadwalan sesuai dengan penting dan mendesaknya, selanjutnya adalah memeriksa kesiapannya. Entahkah itu misalkan kita akan berkuliah online, tentu kita juga mesti menyiapkan seperti perangkat dan juga jaringan, karena kalau misalkan kita pasrah terhadap akun Zoom yang keluar masuk, itu tentu ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh dosen itu tentu kesempatannya tidak akan diterima, karena waktu kuliah hanya pada saat itu saja. Kemudian apabila ditunda lagi untuk belajar, bisa jadi akan menumpuk, kemudian akan menambah beban untuk kita sendiri. Kemudian selain jaringan, tentu dari segi perangkat juga, karena jangan sampai mungkin jaringan sudah dipersiapkan sebaik mungkin, tapi ternyata perangkatnya tidak mendukung. Jadi kurang lebih sama dari Kak Andri dan juga dari Mia tadi, yaitu melakukan penjadwalan, kemudian melakukan persiapan semaksimal mungkin bagaimana semampu kita. Meskipun kadang pada saat hari hanya atau realitanya itu kadang masih ada yang kurang seperti itu. Oke, baik. Mungkin sudah banyak tadi yang telah disampaikan kakak-kakak narasumber tentang kiat-kiat apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jadi mungkin teman-teman yang menonton bisa menerapkan kepada dirinya sendiri. Mungkin masih banyak yang belum tahu atau belum bisa mengatur atau mengatasi kendala-kendalanya, mungkin bisa mengambil kiat-kiat yang disampaikan oleh kakak-kakak narasumber. Nah, untuk sesi terakhir, pertanyaan untuk kakak, mungkin ada saran dari kakak-kakak narasumber tentang sistem perkuliahan ini, dan mungkin ada yang ingin disampaikan Kak terkait sistem perkuliahan saat ini. Mungkin bisa mulai dari Kak Rahmi dulu. Jadi kalau untuk saran, sebenarnya untuk sistem blok ini menurut saya sudah tepat untuk kita mahasiswa kesehatan, karena kita menyelesaikan satu topik dulu, kemudian melangkah ke topik selanjutnya. Cuma yang menjadi evaluasi mungkin, karena bagi saya ini adalah kendala, mungkin materi yang tidak seharusnya diselesaikan dalam satu waktu mungkin bisa dibagi menjadi beberapa pertemuan. Kemudian apalagi ya, mungkin itu untuk sistem blok kita. Jadi materi yang tidak seharusnya dipres dalam satu waktu dibagi menjadi beberapa pertemuan, agar kuliah kita itu tidak serta-merta hanya untuk menyampaikan saja kepada mahasiswa, tapi kita bisa menghidupkan proses belajar mengajar itu, terutama untuk kita mahasiswa ya. Kemudian tidak hanya bukan mengevaluasi sebenarnya, tapi tidak hanya berfokus pada sistem blok, tapi kita juga sebagai mahasiswa, mungkin ini untuk saya pribadi, menanamkan bahwa kita kan mahasiswa kesehatan, bisa jadi setelah kuliah nanti tantangannya akan lebih besar karena akan berhadapan dengan nyawa orang banyak.
Jadi setiap kali merasa berat, biasanya berpikiran, oh mungkin ini adalah latihan yang diberikan oleh tenaga pendidik kita di kampus atau di jurusan, supaya kita terbiasa terhadap tekanan-tekanan yang bisa jadi akan ditemui di dunia nyata nanti, terutama di dunia kesehatan. Oke, baik. Mungkin Kak, dari Kak Andri mungkin ada saran atau yang ingin disampaikan Kak terkait sistem perkuliahan ini sebagai bentuk evaluasinya, mungkin Kak bisa disampaikan. Sih, jadi sebenarnya untuk saran sih, sebenarnya keunggulan dari sistem blok ini adalah setahu saya bahwa hanya Farmasi UIN Al-Albin Makassar sendiri yang menggunakan sistem ini dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Bahkan kampus-kampus lain pun itu bertanya kepada saya pribadi bahwa gimana sih sebenarnya sistem blok itu. Jadi saya jelaskan bahwa sistem blok itu kalau misalnya kuliahnya itu dia tidak kayak SMA yang dimana dia UTS-nya ada UTS untuk pertengahan semester, dia hanya di akhir semester untuk UTS-nya untuk satu blok. Nah, sebenarnya sarannya sih betul tadi disampaikan oleh Saudara Rahmi, semoga ini menjadi ladang latihan buat kita yang semoga kita bisa menjadi pencetus tenaga kesehatan ke depan. Jadi ini merupakan suatu latihan agar nanti ke depannya kita tidak kaget dengan kehidupan atau realita bagaimana sih menjadi tenaga kesehatan yang notabene-nya itu kita berhadapan langsung dengan pasien, apalagi kan kita anak kefarmasian pasti akan kedepannya akan melaksanakan tugas-tugas farmasi seperti apalagi kalau misalnya kita mengambil profesi ya seperti pelayanan informasi obat, konseling informasi obat, PIO dan KIO. Nah, saran-saran saya sih tentunya dilihat dari penjadwalan ya. Yang saya tekankan di sini adalah mungkin jadwal bisa diberikan gimana ya, jadwal ataupun apapun itu yang berkaitan dengan awal mata kuliah bisa diberikan H-1 sebelum kuliahnya, begitupun juga mungkin dengan bahan-bahan kuliah, modul dan sebagainya. Nah, kalau untuk blok sekarang kan modul sepertinya diminimalisir ya, atau gimana, hanya modul praktikum aja mungkin atau modul PBL. Nah, mungkin modul perkuliahan mungkin bisa diadakan kembali ya, supaya materi kita itu terarah gitu, maksudnya kita terikut dengan rancangan modul yang pernah diadakan sebelumnya. Kemudian saran saya sih untuk teman-teman, yaitu lagi lebih memperbaiki manajemen waktunya lagi dengan mungkin salah satu solusinya tadi melaksanakan to-do list ataupun kegiatan-kegiatan yang urgensi diadakan, mengimbangi antara kegiatan akademik maupun non akademik kita sebagai mahasiswa. Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin dari Kak Mia, saran tentang sistem perkuliahan ini atau ada yang ingin disampaikan? Baik, kalau dari saya pribadi kurang lebih seperti yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya, di mana pembagian modul itu umumnya hanya dibagikan untuk modul praktikum. Sedangkan untuk modul yang berisikan materi-materi perkuliahan itu sangat diminimalisir, mungkin digantikanlah dengan konsep atau metode di mana kita dihadapkan untuk mencari materi secara mandiri. Mungkin itu juga salah satu alasan yang mengapa ini modul diminimalisir. Namun saran dari saya sebaiknya untuk modul-modul berisikan materi ini ada baiknya untuk diberikan lagi kepada para mahasiswa, karena jujur saya pribadi merasa kesulitan dan kurang terarah terkait sub-sub materi apa yang akan dipelajari. Kan dengan adanya modul itu kita akan terbantu dan lebih terarah untuk apa yang harus kita pelajari ke depannya. Kemudian untuk saran dari saya lagi, ini umumnya bersifat pribadi karena saran ya mungkin untuk saya menjalani sistem secara langsung ini 2 blok ini Kak kurang efektif menurut saya. Mengapa? Karena adanya pemberian materi yang berbeda dalam satu waktu, terus juga ditambah dengan praktikumnya yang juga materinya berbeda, itu agak sulit Kak untuk memahami materi-materinya sehingga tidak efektif. Kalau saran dari saya ada baiknya untuk blok itu diselesaikan dulu satu blok, kemudian baru dilanjutkan dengan blok lainnya, tidak diruningkan secara bersamaan, karena hal itu bukannya justru menjadi efisien, tapi justru tidak efektif untuk kita belajar materinya. Hanya efektif di masalah periode waktu, tapi tidak di bagian pemahaman materinya Kak. Itu dari saya. Oke, baik. Terkait tadi saran-saran dari kakak-kakak yang telah disampaikan tentang apa-apa yang kekurangan atau kelebihan dari sistem perkuliahan saat ini, mungkin Kak
biasa dari benak kakak sendiri, ada nggak sih pertanyaan yang muncul, rasa menyesal atau bagaimana? Kan biasa itu di luar sana, kata orang biasanya kalau sudah masuk ke semester-semester yang sudah puncak-puncaknya, mungkin ada yang beranggapan mungkin salah jurusan atau mungkin salah langkah dalam mengambil pilihan begitu. Mungkin juga ada perasaan sedikit iri misalnya melihat teman-teman yang di kampus lain bisa lebih banyak rest day-nya atau lebih bisa meluangkan waktunya dengan keluarga dibandingkan dengan kita yang menjalankan sistem yang seperti ini begitu Kak. Mungkin dari kakak sendiri, dari kakak narasumber ya, dari Kak Andri dulu. Semuanya pertanyaannya sih unik ya. Iya. Pertanyaan ini selalu saya dapatkan. Menyesal apakah kuliah? Nggak menyesal juga kuliah, kira-kira di farmasi. Sebenarnya awal mulanya saya masuk farmasi itu karena dari saya melihat keluarga saya, karena keluarga dari bapak saya pribadi itu dia semua hampir semua itu tenaga kesehatan. Apoteker ada 6 orang, dokter ada 2 orang. Nah, menyusul lagi nanti saya insya Allah semoga amin. Bisa menyusul langkah-langkah beliau menjadi apoteker. Tetapi keluarga dari ibu saya itu semua teknik, misalnya ada yang menjadi pegawai PLN, ada yang menjadi di statistik BPS, ada yang di misalnya di perusahaan-perusahaan swasta. Nah kan ada perbedaan signifikan nih, satu yang dari kesehatan, satu yang dari teknik-teknikan gitu. Nah kalau saya sih pribadi, kalau mau dilihat dari letak saya ini, sebenarnya kalau dari keluarga ibu saya itu saya merupakan mahasiswa yang satu-satunya menjadi tenaga kesehatan, insya Allah. Sedangkan kalau dari bapak saya itu saya merupakan generasi ketujuh dari orang-orang tenaga kesehatan di sana. Jadi sebenarnya sih kalau dari keluarga bapak itu dia melarang, nggak usah yang lain aja, jadi ambil teknik-teknik aja. Tetapi dari keluarga ibu saya, ayo maju aja, karena nggak ada keluarga dari ibu itu anak kesehatan. Jadi ya, aku beranikanlah diri saya dengan sembunyi-sembunyi mengambil jurusan farmasi. Yang tahu itu hanya ibu saya, karena saya tidak mau ada iming-iming dari orang lain. Nah, saya mengambil. Nah, pada saat itu saya sebenarnya lulus ada dua perguruan tinggi. Pertama saya lulus di salah satu universitas terkait dengan PLN. Salah satunya itu kelas kerja sama PLN. Kemudian saya lulus di farmasi, jalur SPAN. Nah, kedua saya lulus ini sebenarnya saya bingung, saya imbang. Wah, saya ambil yang mana ini? Pertama saya sudah bayar SPP nih, tapi hati saya itu mau di PLN, mau di kelas kerja sama PLN itu gitu kan. Nah, pada saat itu ternyata qadarullah, ternyata kehendak Allah berbeda. Ternyata saya di tahap berikutnya tidak diloloskan di sana, dan saya berarti sudah kehendak Allah, saya sudah dimasukkan ke farmasi. Waktu masih mahasiswa baru itu sebenarnya saya ada keinginan untuk pindah, untuk masih tetap mengejar kelas kerja sama PLN. Tetapi ternyata pada saat COVID itu dia sudah tidak membuka lagi lowongan itu, jadi saya tetap di farmasi. Nah, pada saat saya memasuki pelajaran kefarmasian seperti farmakoterapi, tekno dan lain sebagainya, saya merasa nyaman di situ karena dengan ini orang-orang di luar sana itu sudah bertanya terkait obat kepada saya, pada saya masih mahasiswa. Berarti saya harus satu langkah lebih maju untuk mempersiapkan terkait diri saya, apa-apa saja yang perlu saya berikan informasi obat misalnya kepada keluarga-keluarga saya jika ada yang bertanya. Malu kan kalau kita ditanya terus kita nggak tahu. Nah, jadi itu yang membuat kenyamanan dari diri saya. Nah, pada saat 3 tahun terakhir ini sudah ditanya mau nggak lanjut di jurusan itu. Saya bilang enggak, sudah nyaman di farmasi, sudah saya rasa sudah bisa bermanfaat maupun sedikit, dan sudah bisa menjadi bahan diskusi antara saya dengan kakak-kakak saya yang sudah apoteker. Saya sudah ditanya golongan ini apa, saya sudah biasa diberikan peritas begitu sebelum mempersiapkan juga beberapa obat jika saya dimintai bantuan untuk pencatatan, misalnya terkait list obat misalnya yang saya bantu oleh kakak-kakak saya. Mungkin itu saja sih, udah nyaman, nggak mau pindah. Oke, selanjutnya bisa dilanjut untuk Kak Rahmi.
Baik. Jadi tentang pertanyaan-pertanyaan ya atau semacam bisikan, maaf ini saya tidak salah jurusan atau apa. Iya. Kalau misalkan ada pertanyaan itu sebenarnya tidak ada penyesalan masuk di farmasi karena memang tujuan awalnya tuh masuk di farmasi. Tapi untuk tujuan awalnya itu sebenarnya yang menjadi alasan itu yang pertama karena faktor keluarga juga. Keluarga itu ada lulusan teknik sebenarnya, teknik industri. Karena kan farmasi selain di tenaga kesehatan itu bisa ke teknik industri juga. Nah itu salah satu alasannya kenapa masuk farmasi. Tapi ketika seiring berjalannya waktu di farmasi, banyak juga materi yang sudah didapatkan, terutama farmakoterapi, intinya yang berkaitan dengan pengobatan, itu sepertinya kayak lebih dekat dengan manusia pada saat mempelajari materi tersebut. Jadi kalau ditanya menyesal atau tidak, sebenarnya tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi, mungkin dari tenaga-tenaga pendidik kita bisa membantu mengarahkan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah bagaimana sebenarnya hakikat atau mahasiswa farmasi yang ideal itu, karena tentu setiap mata kuliah misalnya kan ada tujuan belajarnya. Nah jadi kalau pertanyaan yang muncul selama saya menjadi mahasiswa farmasi adalah yang tadi, sebenarnya bagaimana sih menjadi mahasiswa farmasi yang ideal dan seharusnya bagaimana keseharian seorang anak farmasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Mungkin bisa dilanjut untuk Kak Mia. Jadi kalau ditanya terkait penyesalan, kalau dari saya pribadi itu tidak ada penyesalan sama sekali, apalagi saya itu didukung penuh oleh orang tua untuk masuk di bidang kesehatan. Walaupun pada awalnya memang sempat memilih jurusan lain selain daripada bidang farmasi ini, namun ranahnya masih di dalam kesehatan. Sehingga ketika saya masuk ke jurusan farmasi ini itu tidak ada penyesalan sama sekali, karena pada hakikatnya juga dengan jurusan yang saya pilih sebelumnya itu masih tersangkut paut dalam hal nyawa orang banyak atau dalam hal menyelamatkan orang lain. Sehingga ketika saya masuk ke jurusan farmasi itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya, apalagi saya merupakan anak pertama dari keluarga ayah maupun ibu dan juga merupakan cucu pertama. Jadi menurut saya hanya saya sendiri yang masuk di jurusan farmasi ini, sedangkan kalau dari keluarga-keluarga lainnya itu mereka lebih banyak yang jadi PNS. Jadi merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi saya untuk masuk ke ranah farmasi ini, karena ya walaupun dibilang masih semester 2, tapi beberapa keluarga saya sudah mulai bertanya, Mia kalau sakit ini obatnya apa sih? Walaupun sebenarnya saya juga masih belum paham ataupun belum mempelajari hal itu secara mendalam, namun itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan motivasi bagi saya untuk terus belajar ke depannya terkait hal-hal di dunia farmasi ini, Kak. Oke, baik. Itu tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan untuk kakak-kakak narasumber, dan ini mungkin juga jadi bentuk evaluasi kepada jurusan terkait sistem perkuliahan yang berjalan, dan mungkin di lain kesempatan akan apa-apa yang disampaikan oleh kakak-kakak mungkin akan disampaikan ke jurusan supaya ada bentuk evaluasi dan bentuk jawaban begitu dari jurusan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, mungkin untuk sesi episode kali ini untuk porsi podcast farmasi mungkin sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Mungkin itu datangnya dari saya. Kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.